Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indra Edu. Untuk kali ini saya akan membahas materi mata pelajaran PPKN tentunya kelas 12 bab 2. Ini adalah pertemuan pertama di bab 2. Materi secara umum di bab 2 itu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun sub pokok pembahasan dalam video ini yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Adapun pembahasannya yang pertama adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Itulah pembahasan dalam video ini. Nah, sebelumnya coba kita amati gambar yang ada di layar ini. Apa saat kita memperhatikan gambar ini, hal apakah yang ada di pikiran kalian? Keadilankah? Atau bahkan hukumkah? Atau juga pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut ya. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ketiga hal tersebut sangat penting ya, sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Hal ini dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian tentunya. Konsekuensi dari diterapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini ada gambar, coba kita lihat gambar ini dan kita perhatikan ya gambar ini, yaitu ada polisi sedang menilang para pelajar yang tidak mengenakan helm ya. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga ya, dalam lingkup kecil tidak ada aturan, terus juga di sekolah tidak ada tata tertib, terus juga di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial. Di negara tidak ada undang-undang atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Ya, apa yang akan terjadi? Nah, ini berkaitan dengan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, gambar ini merupakan dampak dari tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Di sini, menurut Andi Hamzah, yang dimaksud dengan perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan itu ya, dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengusahaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak sesuai yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar,
dan yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi kita dapat mengambil benang merahnya kalau tadi menurut Andi Hamzah yaitu harus ada tindakannya, bukan hanya dari eh, apa pemerintahan dan swasta, melainkan dari setiap orang tuh ya. Jadi harus ada kesinambungan antara kita sebagai warga negara dengan pihak pemerintahan dan swasta. Sedangkan kalau menurut Simanjuntak ini lebih kepada upaya pemerintahan gitu ya. Jadi kita bisa membedakan menurut Simanjuntak tadi dan Andi Hamzah. Yang selanjutnya, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur hukum atau unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut ya. Salah satunya apa saja? Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum ya. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Terus juga ada satu lagi yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Nah, pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa macam perlindungan hukum yang diantaranya cukup populer dan telah akrab di telinga kita. Salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yakni tentang perlindungan konsumen. Nah, undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Yang selanjutnya, perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Terus juga perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan atau berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Ya, yang selanjutnya, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan ya. Pembahasan yang selanjutnya adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ya. Nah, penegakan hukum atau perlindungan hukum, perlindungan dan penegakan hukum ya itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Maksud dari tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan
selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku ya. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Maksudnya dari tegaknya keadilan, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, setiap warga negara dapat menikmati haknya dalam melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Sedangkan yang terakhir adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Nah, sedangkan menurut Sujono Sukanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Salah satunya adalah dari jenis hukumannya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Yang kedua adalah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat di bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Yang terakhir adalah kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, hal-hal tadi semakin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.